Baik, anak-anak. Oke. Oke. Selamat pagi, anak-anak semua. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Apa kabar? Selamat pagi, Bu. Iya, apa kabar? Semua sehat kan? Sehat, Bu. Sehat. Puji Tuhan, kalau sehat semua. Hari ini kita belajar melalui Zoom. Kita akan belajar PKT dan tematik melalui Zoom. Nanti ketika suara Ibu tidak terdengar, anak-anak sampaikan saja. Karena cuaca agak mendung, sehingga mudah-mudahan hari ini tidak terganggu dengan sinyal, tidak listriknya tidak padam, sehingga bisa mengikuti Zoom ini dengan baik. Baik anak-anak, kita awali dulu pembelajaran hari ini dengan berdoa supaya semua kegiatan kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Silakan yang mimpin doa. Oke, terima kasih Bemil. Silakan untuk Rika. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan, pada pagi hari ini kami akan memulai pelajaran PKT dan tematik. Kiranya Engkau memberkati dan melindungi kami saat belajar. Biarlah kami bisa menjadi murid-murid yang pintar dan bisa membanggakan kedua orang tua kami dan juga guru-guru kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Oke, terima kasih Rika, luar biasa. Oke anak-anak, mari sekarang kita persiapkan diri kita. Sekarang terima kita kasih, akan Rika. mulai. Salam Tarakanita. Satu hati, Satu semangat, Tarakanita. Yes. Nah, coba di mikrofonnya dinyalakan semua. Mikrofonnya kita dinyalakan sama-sama biar lebih semangat kita pagi-pagi, ya. Mikrofonnya dinyalakan. Mikrofonnya dinyalakan. Oke. Kamera yang masih mati silakan dinyalakan ya. Tarakanita. Satu hati, satu semangat, Yes. Oke. Terima kasih. Silakan dimatikan kembali mikrofonnya. Sebelum Ibu menyampaikan ada beberapa hal. Yang pertama, kamera ketika Ibu menjelaskan semua dalam keadaan tidak menyala. Ketika menyala, ketika anak-anak ingin bertanya. Kemudian kamera juga mohon dihidupkan sehingga Bu Emil, Pak Loren lebih mengenal anak-anak. Diharapkan juga background atau tempat anak-anak Zoom juga yang bagus ya, supaya nyaman untuk belajar. Selain itu, mohon anak-anak juga tidak mencoret-coret selama Zoom. Ya, selama Zoom, ikuti Zoom dengan tertib, tidak boleh sambil makan, tidak boleh sambil minum. Paham ya anak-anak? Paham, Bu. Oke, sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah, Bu. Sudah sip. Nah, harus semangat ya pagi-pagi. Oke Pak, kita mulai hari ini kita belajar PKT lebih dahulu ya. Silakan Pak Loren. PKT yang lalu, pelajaran minggu yang lalu, anak-anak masih ingat kita belajar tentang apa PKT? Ayo, siapa yang masih ingat PKT seminggu yang lalu?
Tidak ada yang ingat. Apa ya? Kita belajar apa minggu yang lalu? Ayo, siapa yang ingat? Tidak ada yang ingat. Kira-kira anak-anak punya tidak daya juang? Minggu yang lalu kita belajar tentang daya juang. Kita belajar tentang daya juang. Ya. Daya juang, anak-anak harus punya daya juang supaya berhasil dalam mencapai cita-cita. Harus punya daya juang. Hari ini kita akan lanjut PKT hari ini kita akan belajar tentang Ugahari. Anak-anak sudah tahu kan apa artinya Ugahari? Ya, siapa yang tahu Ugahari? Nggak ada yang tahu. Sudah pernah belajar? Siapa itu ya? Siapa? Mikael. Apa artinya, Mikael? Tidak taat aturan. Tidak taat aturan. Yang lain? Yang lain. Apa ya Ugahari? Tadi Mikael mengatakan tidak taat aturan. Berhadapan. Apa? Apa Tagami? Berhadap-hadapan. Berhadap-hadapan. Apanya yang berhadap-hadapan ya? Ada yang lain? Esther, Bu. Esther, oh ya silakan Esther. Apa Berhadapan artinya atau bertatapan dengan hidup dari muka ke muka, menghadapi hidup dengan jelas tanpa distraksi yang tak perlu. Lebih detailnya apa, Esther? Lebih singkatnya apa, Esther? Ayo, yang lain. Yang lain apa ya, Ugahari? Hidup sederhana. Hidup sederhana. Sederhana dalam hal apa? Nah, mungkin kita lihat gambar ini. Kita lihat gambar ini supaya anak-anak paham. Apa sih artinya Ugahari? Nah, gambarnya terlihat jelas anak-anak? Ini? Terlihat sangat jelas. Ini apa ini kira-kira? Yang ini? Atas? Ini? Apa ini? Ada selang, ini ada apa ini? Gambar yang paling atas berkaitan dengan air. Yang gambar atas semua itu berkaitan dengan air. Kemudian yang gambar yang bawah berkaitan dengan listrik. Gambar yang ada motornya itu, ini selang mengalir. Selang mengalir, ini airnya mengalir di situ. Dia sedang ngobrol tanpa dimatikan keran airnya. Yang tengah itu juga menyiram tanaman dengan air yang berlebihan. Yang sebelah paling pinggir itu juga anak sedang mandi sambil bermain-main dengan air. Yang bawah, gambar bawah semua berkaitan dengan listrik. Dia main game, semua nyala, televisi nyala, jadi tidur, televisi juga menyala, lampu juga menyala. Apakah sikap-sikap ini menunjukkan sikap Ugahari? Ayo anak-anak,
Apakah itu menunjukkan sikap ugahari? Tidak. 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 Gambar yang paling atas adalah sikap poros dengan air. Yang bawah itu berarti boros dengan listrik. Kita harus punya sikap ugahari. Ugahari artinya anak-anak harus tahu batas. Anak-anak harus tahu batas. Ya. Ini mungkin juga pernah anak-anak lakukan. Pernah tidak anak melakukan seperti dalam gambar? Pernah tidak melakukan seperti dalam gambar? Ayo anak-anak. Pernah. Pernah, Richard pernah. Hanya Richard ya yang pernah, yang lain berarti tidak pernah ya? Pernah. Nah, semua pernah. Ini, apakah sikap seperti ini itu sikap yang baik? Tidak. Tidak. Dah mulai pelajaran hari ini kita belajar ugahari. Kita harus tahu batas. Kalau kita tidak punya air, kita tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari seperti mungkin mencuci, makan, minum, banyak kegunaan air. Jadi gunakan air dengan baik. Sama dengan listrik. Ketika listrik padam, kita tidak bisa apa-apa. Zoom saja kita juga tidak bisa. Tidak bisa nonton televisi, tidak bisa main game. Tetapi melalui pelajaran hari ini diharapkan anak-anak tahu batas. Bersikap ugahari. Tahu batas. Ketika melihat air yang mengalir tidak digunakan, apa yang harus anak-anak lakukan? Apa ya? Mematikan air tersebut. Mematikan air, mematikan kerannya ini dimatikan. Menyiram tanaman juga secukupnya. Walaupun mungkin di rumah, tidak apa-apa Bu, di rumah kan banyak air. Walaupun di rumah banyak air, kita harus belajar hemat. Mandi. Biasanya banyak yang main-main dengan air. Tetapi Ibu yakin dan percaya, anak-anak udah kelas 6, sudah bisa memahami apa artinya ugahari. Dengan listrik juga begitu. Kita belajar hemat. Paham anak-anak? Paham, Bu. Paham. Jadi apa artinya ugahari? Artinya ugahari apa? Tidak tahu batas. Tidak tahu batas atau tahu batas? Melakukan sesuatu dengan tahu batas. Iya, melakukan segala sesuatu harus dengan tahu batas. Harus tahu batasnya. Jangan sampai berlebihan. Tidak hanya dalam hal air, penggunaan air dan listrik. Dalam jajan pun juga anak-anak harus tahu batas. Ya, apalagi di masa pandemi ini kita memang benar-benar harus belajar hemat. Nah, hemat dalam segala hal. Kita harus tahu batas. Oke. Next, Pak. Air adalah kehidupan. Tanpa air kita tidak bisa apa-apa. Coba sehari saja anak-anak tidak usah minum. Bagaimana rasanya? Pasti tenggorokan terasa kering, sudah haus sekali, ya. Tidak punya air, tidak bisa masak, tidak bisa mandi. Air adalah kehidupan bagi kita. Next.
Jadi, jaga air, simpan air, dan hemat air. Ya, mulai sekarang jika melihat air yang berlebihan di kamar mandi sudah penuh, kerannya segera ditutup, mematikan keran. Ya, kita belajar hemat air. Lanjut, Pak. Jangan tunda lagi, hemat air. Kita belajar hemat air. Ya, ini juga menyiram tanaman secukupnya, kemudian matikan keran jika mengalir, jika bak mandi sudah penuh, jika tidak digunakan, ya. Mencuci piring, mencuci gelas juga dengan menggunakan air secukupnya. Kita harus menghemat air. Next. Kalau kita menghemat air, maka kita akan menyelamatkan bumi. Maka kita ayo sekarang kita hemat air. Kita harus hemat listrik. Itu yang harus kita lakukan di rumah. Hemat air. Itu kaitannya dengan Ugahari tadi. Kaitannya dengan Ugahari, hemat air. Contohnya apa? Ayo, siapa yang bisa? Kaitannya dengan Ugahari, hemat air. Siapa yang bisa? Ayo anak-anak. Esther, apakah Esther bisa menyebutkan contoh sikap Ugahari dengan air? Mengambil air minum secukupnya. Betul, pintar. Mengambil air secukupnya. Kita minum juga secukupnya ya. Jangan sampai kita buang-buang air. Nah, apalagi? Yang lain? Yang lain? Ayo. Pasti masih banyak lagi. Mematikan keran air jika tidak digunakan, Bu. Sip, Claudia. Benar. Matikan keran air jika tidak digunakan. Betul. Apalagi tadi? Dari contoh-contoh itu Ugahari tadi, dari gambar itu juga kalian bisa menyebutkan contoh itu. Ada lagi? Ayo. Feby, menyiram tanaman secukupnya. Betul. Langsung saja ya Feby ya. Nah, langsung saja dijawab, nggak usah malu-malu. Oke, betul. Itulah maka kita harus hemat air. Menghemat air berarti kita menyelamatkan bumi. Itu sikap Ugahari. Kemudian ayo hemat listrik. Mengapa sih kita harus hemat listrik? Toh kita juga bayar listrik tiap bulan. Mengapa listrik harus dihemat? Yuk, siapa yang kira-kira bisa jawab ya? Siapa yang bisa menjawab ya? Regan, Bu. Iya, Regan. Oke, silakan Regan. Agar tagihan listrik tidak banyak. Sip, pinter. Tagihan listrik tidak banyak. Listrik kita dapatkan tidak gratis. Kita harus membayar setiap bulan. Kenapa? Karena listrik dipakai untuk memompa air. Nah, karena listrik dipakai untuk memompa air. Itu kegunaan dari listrik ya, Mikael. Betul. Itu kegunaan dari listrik. Kita harus hemat listrik seperti yang dikatakan oleh Regan tadi, supaya kita juga mengurangi biaya setiap bulan karena listrik harus membayar. Hemat listrik berarti hemat biaya.
Kalau anak-anak memakai listrik seenaknya sendiri, tentu mama sama papa bayar listriknya juga mahal setiap bulannya. Ya, maka supaya mama dan papa bayarnya tidak mahal, anak-anak harus berhemat listrik. Caranya bagaimana sikap Ugahari dengan listrik tadi? Yuk, siapa yang bisa? Esther, Bu. Esther, sip. Esther, silakan Esther. Mematikan lampu saat siang hari. Sip, betul. Ayo, yang lain. Sudah Regan, benar, Esther. Rekan, silakan. mematikan televisi sebelum tidur. Nah, mematikan televisi sebelum tidur. Sip, betul. Yang lain, ayo kelas A. Ripka, Bu. Oh, Ripka. Oke, Ripka, silakan. Mematikan kipas angin atau AC ketika tidak digunakan. Ketika tidak digunakan. Masih ada lagi yang mau menjawab? Regan, Rekan, apalagi Rekan? Silakan. mematikan lampu pada siang hari. Tadi sudah disampaikan oleh jawabannya sama dengan Esther tadi. Ya, itu sikap Ugahari yang harus kita lakukan di rumah. Apakah anak-anak bisa melakukannya? Ayo jawab dong. Bisa tidak anak-anak melakukan sikap Ugahari? Bisa, Bu. Bisa? Bu. Bisa. Ya, silakan anak-anak lakukan sikap Ugahari ini. Ya, belajar hemat air dan hemat listrik. Paham anak-anak? Oke, next. Kalau sudah paham kita lanjut. Ada tugas untuk anak-anak. Anak-anak menuliskan 5 contoh perilaku Ugahari yang dilakukan di rumah. Tadi kita sudah membahas banyak tentang contoh sikap Ugahari. Ya, nanti tugas ditulis di buku tulis PKT. Kemudian tugas dikumpul paling lambat besok pukul 10 malam, pukul 22. Jadi anak-anak hanya menuliskan 5 contoh perilaku Ugahari di rumah. Selama ini mungkin anak-anak sudah melakukan sikap Ugahari itu. Ya. Ada pertanyaan tentang tugas ini? Apakah anak-anak sudah jelas? Ibu, Livi mau nanya. Iya, oke Livi, silakan. Itu nanti ada PDF-nya kan, Bu? PDF-nya apa, Livi? PDF yang ini ada nanti kan, Bu? Kalau Zoom atau ada video, ada PPT, pasti akan diberikan. Jadi anak-anak tidak usah khawatir. Ya, anak-anak tidak perlu khawatir. Zoom begini juga nanti akan disampaikan, ini direkam, sehingga nanti anak-anak yang teman-teman kita yang belum bisa ikut bisa menyimak materi hari ini. Begitu, Livi? Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Yang lain, paham dengan tugas ini? Paham, Bu. Sip, kalau sudah paham. Paham, Ya, hanya menyebutkan 5 contoh perilaku Ugahari. Ya. Oke, kalau sudah paham, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut. Kita lanjut. Kita lanjut ke tematik ya. Tadi PKT sudah paham, kita lanjut ke tematik. Tema kita hari ini tema persatuan dalam perbedaan dengan subtema bekerja sama mencapai tujuan.
Next. Kompetensi dasar. Hari ini kita akan mempelajari menggali isi teks penjelasan atau teks eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca, kemudian menyajikan hasil penggalian informasi dari teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Untuk mempelajari ini, anak-anak diharapkan untuk mencapai kompetensi dasar, supaya anak-anak tuntas dalam kompetensi dasar, anak-anak diharapkan bisa melaluinya dengan indikator. Indikator hari ini, yang pertama mengidentifikasi kalimat efektif. Apa sih yang dimaksud dengan kalimat efektif? Kemudian yang kedua menuliskan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca menggunakan kalimat efektif. Tujuan pembelajaran hari ini nanti diharapkan anak-anak bisa mengidentifikasi kalimat efektif dan kemudian menuliskan informasi penting dari teks eksplanasi menggunakan kalimat efektif. Oke, lanjut. Ini rambu-rambu kita belajar ya. Kita harus belajar dengan sungguh-sungguh, dengan tekun, dengan tertib, disiplin, dan saling menghargai. Itu harapannya kita belajar hari ini sehingga nanti anak-anak bisa mendapatkan nilai yang bagus. Oke, next. Kita nyanyi dulu ya, biar semangat ya. Boleh mikrofonnya dinyalakan, kita nyanyi sama-sama, ikuti irama itu. Ya. Ya. Satu nusa, satu bangsa kita, tanah air wajahnya untuk sahabat Indonesia pusaka. Kita bangsa dan bahasa kita bersama. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, tanah
Oke, silakan matikan lagi mikrofonnya. Apa judul lagu tadi? Satu nusa satu bangsa. Pinter. Satu nusa satu bangsa. Satu nusa satu bangsa. Dalam lagu Satu Nusa Satu Bangsa itu tadi ada bahasa kita. Bahasa kita bahasa apa? Bahasa nasional kita bahasa Indonesia. Ya, bahasa kita adalah bahasa persatuan kita adalah bahasa Indonesia. Oke. Next, Pak. Silakan anak-anak amati kedua tulisan yang ada di sebelah kanan dan ada di sebelah kiri. Tulisan di sebelah kanan dan sebelah kiri. Apa yang kalian temukan dalam tulisan itu? Apakah ada perbedaan? Ada, Bu. Ada, Bu. Apa bedanya? Di mana perbedaannya? Cara penulisannya. Cara penulisannya. Sip, Bu. benar. Apalagi cara penulisannya? Penulisannya berbeda antara sebelah kanan dan sebelah kiri. Kalau digunakan di dalam bahasa Indonesia yang benar, bahasa Indonesia yang baik, yang sebelah mana yang dipakai? Sebelah kanankah atau sebelah kiri? Kiri. Kanan. Kanan. Kiri atau kanan? Kanan. Kanan. Kanan atau kiri? Kanan. Kanan. Iya, pinter. Jawabannya anak-anak benar. Jawabannya benar. Yang di sebelah kanan. Yang di sebelah kiri itu termasuk kata tidak baku. Sedangkan sebelah kanan itu kata baku. Kata tidak baku artinya ya, kata tidak baku itu tidak sesuai dengan aturan dan kaidah di dalam berbahasa Indonesia. Yang sebelah kiri ya, yang tidak baku itu tidak sesuai dengan aturan. Tidak sesuai dengan kaidah berbahasa Indonesia yang sudah ditentukan. Kemudian sebelah kanan adalah kata baku. Kata baku artinya kata yang sesuai dengan aturan atau kaidah bahasa Indonesia yang sudah ditentukan. Baku. Kata baku ini sesuai dengan aturan bahasa Indonesia yang baik dan benar yang bersumber pada KBBI. Apa ya KBBI ya? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pinter, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sebelum Ibu lanjut, minta tolong ya anak-anak. Chat hanya digunakan ketika diperlukan. Kalau menjawab pertanyaan, silakan anak-anak tidak usah pakai chat. Chat bukan untuk komunikasi anak-anak ya. Kemudian mic dimatikan. Ketika menjawab pertanyaan, silakan dinyalakan. Supaya teman-teman yang lain tidak terganggu. Ya, oke, bisa lanjut. Kita lanjut tadi ya, kata baku adalah kata yang digunakan yang sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sesuai dengan KBBI. Apa tadi KBBI? Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bu. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kata baku itu sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, sesuai dengan EJD, ejaan yang disempurnakan. Jadi kalau anak-anak menulis kata
aktif, belakangnya pakai P, itu kalimatnya tidak baku. Yang baku adalah aktif, pakai F. Ya, penulisan apotik juga. Jadi yang benar adalah apotek. Gitu ya. Nasihat. Ini tidak baku. Yang baku adalah nasihat. Jadi kata tidak baku ini biasanya digunakan dalam sehari-hari, itu ketika ada percakapan sehari-hari, mungkin kamu anak-anak bercakap-cakap dengan teman-teman, dengan yang lain, itu lebih santai, tidak kaku, ya. Tidak baku itu bisa digunakan juga mungkin ketika saat diskusi bersama teman atau bersama keluarga, ngobrol dengan adik. Tetapi ketika menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, gunakan dengan kata baku. Paham anak-anak? Paham, Bu. Cep, lanjut. Hari ini kita akan belajar tentang kalimat efektif. Apa sih yang dimaksud dengan kalimat efektif? Tentu kata baku tadi menjadi dasar supaya kita bisa menulis kalimat efektif. Oke, kita lihat, kita amati ada 2 gambar berikut. Perhatikan gambar berikut. Ada 2 gambar. Yang ada 2 gambar ini pasti ada perbedaan. Kita lihat dulu yang ada ABC, 2 gambar ini. Kedua gambar ini mengatakan mereka berkomunikasi. Siapa yang kira-kira yang anak-anak yang bisa gambar ini? Gambar yang sebelah kiri kira-kira apa ya? Yuk, siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Silakan. Regan, Bu. Rekan, oke Rekan, silakan. Mereka berdua terus berbicara tanpa ada yang mengalah untuk salah satu mendengarkan. Oke, yang lain? Ada yang punya pendapat lain? Ada yang punya pendapat lain? Kira-kira kalau gambar di sebelah kiri ini, apakah mereka bisa ketika salah satu menyampaikan pendapatnya atau salah satu berbicara, yang satunya bisa mendengarkan dengan baik? Bisa tidak? Tidak. Tidak. Menurut Rekan tidak. Menurut yang lain? Tidak. Tidak. Yang lain lagi? Tidak. Ayo. Tidak. Tidak. Terus gambar di sebelah kanan? Ayo, bagaimana gambar di sebelah kanan? Ayo, siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Gambar di sebelah kanan. Apakah mereka bisa berkomunikasi dengan baik? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak. Tidak semua. Terus gambar mana yang mengatakan bahwa bisa berkomunikasi dengan baik? Yang kiri, Bu. Yang kiri, Bu. Sebelah kiri. Yang ada di atas kepala ada ABC, ada ABC. Apa kira-kira ini? Apa ya? Gambar yang di kepala ada tulisan ABC, ABC artinya mereka ketika berbicara, mereka bisa saling memahami. Yang satunya menyampaikan ABC, yang satunya mendengar ABC.
Jadi mereka paham apa yang disampaikan. Karena mereka menggunakan kalimat efektif. Sedangkan yang satunya, ada tanda tanya di situ. Tanda tanya di atas itu. Yang satunya ngomong apa, yang satunya lagi tidak tahu apa yang dimaksud dengan perkataan itu. Sehingga tidak paham. Ya, sehingga bisa saja terjadi pertengkaran. Mungkin ini bisa kita alami. Sering kita alami ketika kita berbicara dengan teman, dengan adik, dengan saudara. Tidak saling memahami. Maka kita belajar untuk menyampaikan sesuatu, menyampaikan apa yang kita inginkan itu sampai ke yang lain dengan menggunakan kalimat efektif. Oke, next. Kelihatan jelas anak-anak gambarnya, tulisannya? Apakah Jelas, terlihat Bu. jelas? Ibu baca ya. Aku mau latihan ngasih sambutan nih. Coba dengerin ya, ujar Dinandra. Jelita yang tengah sibuk mengerjakan tugas, kemudian langsung menghentikan sementara kegiatannya untuk mendengarkan Dinandra. Boleh, coba Ki, ujar Jelita. Dinandra berdehem, kemudian berkata dengan lantang. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para hadirin sekalian yang sudah hadir di acara yang amat sangat meriah ini. Saya merasa sungguh-sungguh senang sekali bisa berdiri di hadapan para hadirin sebagai perwakilan. Woi, bentar. Ini kamu mau ngasih sambutan apa mau minta disambit sih, Ce? Jelita memotong ucapan Dinandra yang belum selesai dengan wajah jengkel. Ya, kemudian, aku mau latihan ngasih sambutan nih. Nah, tadi dari awal sudah begitu ya. Kemudian, memangnya kenapa tuh? Nah, tanya Dinandra dengan polosnya. Nah, dari percakapan itu, ada percakapan antara siapa di situ? Dinandra dan Jelita. Dinandra dan Jelita. Siapa yang ingin menyampaikan pidatonya itu? Dinandra. Kasih sambutan siapa? Dinandra. Kemudian apa yang dilakukan Jelita? Mendengarkannya. Selain mendengarkan? Memotong ucapannya. Memotong pembicaraannya. Memotong pembicaraannya. Mengapa dipotong pembicaraannya? Karena merasa jengkel. Merasa jengkel. Jengkelnya kenapa? Apakah ada kesalahan dengan Dinandra yang membuat Jelita jengkel? Ayo. Apa kesalahan yang dilakukan Dinandra sehingga membuat Jelita jengkel? Apa ya? Dinandra ingin disambut, bukan untuk menyambut. Ingin disambit, bukan menyambut. Karena kalimat yang diucapkan Dinandra itu tidak efektif, tidak baku, sehingga Jelita menjadi jengkel. Oke, next Pak.
Kalimat efektif. Apa sih yang dimaksud dengan kalimat efektif? Kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, baik ejaan maupun tanda bacanya sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Ya, tadi dari cerita tadi, Jelita tidak paham dengan yang disampaikan oleh Jenandra. Karena kalimatnya tidak efektif. Jadi kalimat efektif itu sesuai dengan kaidah bahasa, baik ejaan maupun tanda bacanya. Sehingga yang membaca, yang mendengarkan bisa memahami apa yang disampaikan. Kalimat efektif itu kalimat yang mudah dipahami orang lain dengan tepat, mudah dipahami. Tidak berbelit-belit ya. Baik kalimat itu bisa dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Lisan itu artinya ketika berbicara dengan orang lain. Jadi kalimat yang kita sampaikan itu orang lain harus bisa paham. Dalam bentuk tulisan ya ketika kita menulis, mengerjakan tugas-tugas kita. Oke, lanjut. Suatu kalimat dapat dikatakan sebagai kalimat efektif jika satu, mudah dipahami. Intinya di situ ya, mudah dipahami oleh pendengar. Oleh pendengar berarti ketika kita orang lain berbicara. Oleh pembaca berarti ketika kita membaca. Yang kedua, tidak menimbulkan kesalahan dalam menafsirkan maksud sang penulis ketika membaca. Sehingga kita paham. Lanjut. Menyampaikan pemikiran penulis kepada pembaca atau pendengarnya dengan tepat. Dengan tepat. Itu kalimat efektif. Yang keempat, sistematis dan tidak bertele-tele. Tidak bertele-tele, tidak berbelit-belit. Yang membuat orang lain tidak paham. Yang membuat orang lain semakin bingung. Oke, next. Syarat kalimat efektif. Yang pertama, kesepadanan struktur. Minimal ada subjek dan predikat. Anak-anak paham apa itu subjek, apa itu predikat? Anak-anak paham belum? Kok diam aja? Berarti udah paham semua ya? Apa yang dimaksud subjek predikat? Dalam kalimat itu ada subjek predikat. Subjek itu artinya ada pelaku, ada tokoh. Bisa saja benda, bisa saja masalah. Ya. Ada predikat, ya, ada yang melakukan. Ada yang melakukan tindakan. Yang B, jangan meletakkan kata depan, preposisi di depan subjek. Kata depan, ya, di depan subjek, di awal kalimat, artinya di awal kalimat. Kemudian yang C, tidak bersubjek ganda. Ganda berarti double, subjeknya tidak boleh dua. Pelakunya, tokohnya, suatu hal, suatu masalah tidak boleh dua. Lanjut. Contohnya, satu contoh kita lihat. Bagi semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Itu tidak efektif. Ya. Semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Ini yang efektif. Mengapa yang pertama tidak dikatakan tidak efektif? Di depan kata, ini tadi yang B, jangan meletakkan kata depan atau preposisi di depan subjek. Ada kata bagi. Ya, bagi ini tidak boleh diletakkan di depan subjek. Maka langsung saja yang efektif, semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Paham anak-anak?
Paham? Paham, Bu. Esther saja yang paham ya. Yang lain bagaimana? Paham, Bu. Paham. Sip. Ketika Ibu menyampaikan terlalu cepat, mohon Ibu diingatkan ya. Bilang jangan terlalu cepat. Ya. Contoh yang kedua, adik demam sehingga adik tidak dapat masuk sekolah. Itu tidak efektif. Yang efektifnya adalah adik demam sehingga tidak dapat masuk sekolah. Dan dikatakan di sini tidak boleh bersubjek ganda. Bersubjek ganda. Ini ada dua. Tadi kata adik di sini ya. Adik subjek itu artinya pelaku atau tokoh. Di situ tokohnya siapa? Adik. Ada dua adik di sini. Jadi ditulis salah satu saja ya. Oke, next. Ini jadi tulis salah satu ya. Adik demam sehingga tidak dapat masuk sekolah. Next, lanjut. Contoh. Oke. Jelas anak-anak tulisan itu? Tidak, Bu. Jelas tidak? Tidak. Kurang jelas, Tidak, Bu. Bu. Kurang jelas ya? Kurang jelas, Bu. Kurang jelas. Kurang jelas. Ibu bacakan aja ya. Iya, Bu. Yang pertama itu memiliki subjek dan predikat tadi. Udah jelas tadi ya. Tadi udah, ini sama dengan penjelasan tadi. Ya, ada kata bagi, baginya tidak perlu. Ya. Itu sama. Tidak terdapat subjek ganda. Sama ini dengan penjelasan tadi. Subjeknya tidak boleh dua, harus satu. Ya. Kemudian predikat tidak didahului dengan kata yang. Ini ada kata yang. Contohnya, sekolah kami yang terletak di depan bioskop Surya. Tidak boleh di tengah ini sebelum apa ini terletak ya. Sebelum terletak di situ tidak boleh kata yang. Ya, yangnya dihilangi. Next, lanjut Pak. Yang kedua, syarat yang kedua adalah keparalelan bentuk. Contohnya, tahap terakhir penyelesaian gedung itu adalah kegiatan pengecatan tembok, memasang penerangan, pengujian sistem, pembagian air, dan pengaturan tata surya. Ada kalimat seperti itu. Kalau anak-anak pahami, kamu perhatikan. Ada tahap menyelesaikan gedung. Ya. Yang benar, kalau kita lihat, itu ada kegiatan pengecatan tembok. Memasang penerangan, pengujian sistem, pembagian air, dan pengaturan tata ruang. Ya, pengaturan tata ruang. Kalau kita lihat di situ ada kata yang tidak efektif, yaitu di kata memasang. Memasang penerangan. Ini semua kalau kita lihat menggunakan P depannya. Ya, pengecatan, pengujian, pembagian, pengaturan. Jadi ini tidak tepat. Yang tepat menjadi pemasangan penerangan. Paralelan bentuk, jadi bentuknya sama. Ya, ini ada separalelan bentuk. Lanjut. Kehematan kata. Syarat yang ketiga, kalimat efektif harus hemat dalam penggunaan kata. Penggunaan kata yang berlebihan dapat menyebabkan suatu kalimat menjadi bertele-tele atau terlalu panjang. Makna yang ingin disampaikan menjadi sulit dipahami oleh pendengar atau pembaca.
Jadi tidak boleh bertele-tele, harus hemat kata. Kita lihat contohnya. Contohnya di situ tidak jelas ya. Ada harus menghilangkan penggunaan subjek. Subjeknya harus dihilangkan salah satu tadi itu. Ya. Menghilangkan pengulang yang subjeknya ganda, subjeknya 2, harus 1 saja subjeknya, ya. Di situ. Kemudian menghindari kesinoniman dalam satu kalimat. Kalau kata-katanya ada yang sama, ada yang sinonim, sinonim itu artinya kata sama. Ya, kalau ada kata yang sama harus dikurangi, dihilangkan. Next. Yang keempat, kecermatan penalaran. Contoh. Contohnya, mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Agak blur ya, Pak. Bisa dihitungkan sedikit, Pak. Yang bawah ini dihitungkan dulu. Mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu, tunggu dulu Pak, yang bawah nanti dulu. Itu menerima hadiah. Ya. Kita lihat ada 2 kecermatan penalaran. Kita harus mencermati penalaran. Di sini yang dimaksudkan yang terkenal itu siapa? Yang terkenal mahasiswa atau perguruan tingginya? Kalau mahasiswanya yang terkenal, berarti mahasiswa terkenal itu menerima beasiswa. Itu jadi harus ada kecermatan penalaran siapa di sini yang disampaikan. Jadi jangan mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu. Yang terkenal siapa? Mahasiswanya atau mungkin perguruan tingginya. Jadi kalau mahasiswanya yang terkenal, menjadi mahasiswa terkenal itu menerima hadiah. Kalau perguruan tinggi yang terkenal itu, next Pak. Mahasiswa dari perguruan tinggi yang terkenal menerima hadiah. Nah, kalau ini yang terkenalnya ada perguruan tinggi. Kalau perguruan tingginya yang terkenal ditambahi kata dari. Jadi, mahasiswa terkenal itu menerima hadiah, berarti yang terkenal adalah mahasiswanya. Kemudian mahasiswa dari perguruan tinggi yang terkenal menerima hadiah, berarti yang terkenal adalah perguruan tinggi. Jadi ada kecermatan penalaran. Next. Oke. Motor Pak Imam yang sudah tua itu harus, tunggu Pak, jangan itu dulu Pak. Jangan ini aja dulu, Pak. Motor Pak Imam yang sudah tua itu harus segera diperbaiki. Ini juga membutuhkan kecermatan penalaran. Menurut kalimat ini, siapa yang sudah tua? Bisa dikecilin dikit, Pak, agak blur. Ayo. Kalau menurut kalimat ini, siapa yang sudah tua? Siapa yang sudah tua? Motornya. Motornya atau Pak Imamnya? Motornya. Motornya. Motor Pak Imam yang sudah tua itu harus segera diperbaiki. Yang sudah tua siapa? Enggak mungkin kan Pak Imam sudah tua harus diperbaiki. Motor. Ya. Kita lihat dulu bagaimana kalimat yang benar. Oke, Pak. Motor tua Pak Imam. Ya, motor tua Pak Imam itu harus segera
perbaiki. Ini sudah jelas. Tuanya dipindah ke depan. Jadi yang tua sudah jelas adalah motor tua, bukan Pak Imamnya yang sudah tua harus diperbaiki. Tapi motor tua Pak Imam itu harus diperbaiki. Jadi harus ada kecermatan penalaran. Next. Yuk. Ada kronologis, kelogisan bahasa, waktu dan tempat kami persilahkan. Nah, waktu dan tempat kami persilahkan. Masa waktu dan tempat kami persilahkan? Kata ini belum efektif, tidak logis. Ya, logis itu artinya masuk akal. Ya, tidak masuk akal. Waktu dan tempat kami persilahkan. Langsung saja disebutkan namanya sehingga menjadi logis. Yang bawah agak dikit, ini bisa Pak, agak blur. Anak-anak juga susah membaca. Yang ini sebelah kiri ini tadi. Jenazah wanita. Tunggu yang ini, tunggu dulu Pak. Yang kanan tunggu dulu Pak. Jenazah wanita yang ditemukan itu sebelumnya sering mondar-mandir di sekitar pasar. Dari ini kan nggak ada logis, tidak logis, tidak logis artinya harus masuk akal ya. Jenazah wanita yang ditemukan itu sebelumnya sering mondar-mandir di pasar. Yang sering mondar-mandir siapa di situ? Jenazahnya mondar-mandir? Menakutkan ya kalau jenazahnya mondar-mandir di pasar ya. Itu tidak logis. Maka yang logis, next Pak. Jadi kalimat yang pertama tadi, kepada Bapak Lurah kami persilahkan. Ini langsung saja, waktu dan tempat diganti saja langsung nama orangnya. Karena logis. Yang kedua, jenazah wanita yang ditemukan itu sebelumnya sering mondar-mandir di pasar. Jadi kalimat yang betul, sebelum meninggal, wanita yang ditemukan jenazahnya itu sering mondar-mandir di sekitar pasar. Itu ya, jadi tidak menimbulkan yang tidak benar, harus logis, harus masuk akal. Next. Oke. Pertanyaannya sekarang, mengapa kita harus menggunakan kalimat efektif? Tadi kita sudah belajar kalimat efektif. Mengapa kita harus menggunakan kalimat efektif? Yuk, siapa anak-anak yang bisa menjawab? Yang bisa menjawab? Tunggu dulu, Pak. Ripka, silakan Ripka. Agar lebih mudah dipahami, Bu. Sip, pintar. Supaya mudah dipahami, supaya orang lain paham apa yang kita sampaikan. Atau supaya pendengar dan pembaca paham. Yang lain? Mikael? Mikael? Mudah dipahami. Mudah dipahami, betul. Yang lain? Bu, Mili, gimana? tidak menimbulkan kesalahpahaman. Betul, supaya kita tidak menimbulkan kesalahpahaman, betul. Maka kita harus gunakan kalimat efektif. Agar mudah dipahami, orang lain memahami, supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Ada lagi? Ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya? Mengapa sih kita harus menggunakan kalimat Rekan, Bu. Rekan, silakan. Agar jelas. Agar jelas, ya. Iya. Apa yang disampaikan anak-anak betul semua. Supaya mudah Tidak dipahami. berbelit-belit.
Tidak berbelit-belit dalam bahasanya, mudah dipahami orang lain. Itu ya. Paham ya anak-anak? Paham, Bu. Maka gunakan kalimat efektif. Ya. Jadi apa yang kita pelajari hari ini? Apa yang kita pelajari hari ini? Apa yang kita pelajari hari ini? Cika? Apa Cika? Tentang kalimat efektif, Bu. Kalimat efektif. Apa yang harus kita lakukan dengan kalimat efektif? Ayo. Regan, Bu. Rekan. Oke, Rekan, silakan. Menerapkan kalimat efektif dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus menerapkan kalimat efektif dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam berbicara, dalam bentuk lisan, maupun dalam bentuk tulisan. Gunakan kalimat efektif, gunakan kata baku. Ya. Oke, kita lihat next. Kita latihan dulu sebentar. Oke. Agak blur, Pak. Oke, kita lihat. Perhatikan kalimat berikut ini, perbaiki kalimat-kalimat tersebut menjadi kalimat efektif. Kita lihat yang nomor 1. Sekolah membagi-bagikan buku pelajaran untuk ke semua siswa kelas 6. Ini kelima kalimat ini tidak efektif. Yang kedua, Ibu memasak dan menggoreng ayam goreng di dapur. Ya, kita lihat dulu yang pertama. Yang pertama, sekolah membagi-bagikan buku pelajaran untuk ke semua siswa kelas 6. Masih blur ya, Bu? Ada, kenapa? Masih blur ya? Anak-anak, nomor satu, siapa yang bisa mengubah menjadi kalimat efektif nomor 1? Michelle, oke, Michelle, silahkan Michelle. Sekolah membagikan buku pelajaran untuk semua siswa kelas 6. Ya, betul. Sekolah membagikan buku pelajaran untuk siswa kelas 6. Boleh begitu. Jadi membagi-bagikan diubah menjadi membagikan. Ya. Sekolah membagikan buku pelajaran untuk siswa kelas 6. Atau bisa dengan ini membagikan buku pelajaran kepada siswa kelas 6. Boleh ini diganti. Ya. Nomor 2. Ibu memasak dan menggoreng ayam goreng di dapur. Bagaimana kalimat efektifnya? Regan, Bu. Rekan, silakan. Ibu memasak ayam goreng di dapur. Sip, betul. Jadi menggoreng sudah bagian dari memasak ya. Tulis saja 1. Ibu memasak ayam goreng di dapur. Yang ketiga, Diana mengiris dan memotong sayuran wortel dengan cepat sekali. Ayo, siapa yang bisa? Nomor 3. Kalimat efektif nomor 3. Itu kalimatnya tidak efektif. Sekarang kita buat kalimat efektif. Yuk, silakan. Diana mengiris dan memotong sayuran wortel dengan cepat sekali. Regan, Bu. Rekan lagi, oke. Diana memotong sayuran wortel dengan cepat.
Betul. Sip, pinter. Diana mengiris dan memotong sayuran wortel dengan cepat sekali. Mengiris dan memotong itu sudah ambil salah satu. Jadi memotong sayuran dengan cepat. Mengapa tidak sekali, tidak pakai sekali? Tidak perlu, karena tidak efektif. Jadi hanya pakai cepat. Yang keempat, Putri adalah siswa yang teladan di sekolah. Yuk, siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Milih, Bu. Ya, Mili silakan. Putri adalah siswa teladan di sekolah. Putri adalah siswa teladan di sekolah. Berarti kata yang dihilangkan. Betul. Ya. Tidak usah pakai kata yang. Oke, lanjut nomor 5. Nomor 5 apa kalimatnya itu ya? Fitri sangat giat belajar untuk ujian sekolah. Fitri sangat giat belajar demi untuk ujian sekolah. Ya, siapa yang bisa? Esther, silakan. Milih, Bu. Ya. Nah, Esther dulu, Fitri- Esther dulu. Fitri sangat giat belajar untuk ujian sekolah. Sangat giat belajar untuk ujian sekolah. Ya, Mili tadi mau menyampaikan pendapatnya? Sama dengan Shakira, Bu. Oh, sama dengan Shakira. Ada yang punya pendapat lain? Michelle. Michelle? Michelle? Ya, Regan. Michelle dulu. Silakan Michelle. Fitri giat belajar Fitri giat belajar untuk ujian sekolah. Fitri giat belajar untuk ujian sekolah. Hanya berbeda di sangat tadi ya dengan kata demi tadi. Ya. Jadi yang benar adalah Fitri giat belajar untuk ujian sekolah. Karena giat itu sudah menunjukkan kata sudah sangat rajin ya, maka tidak perlu ada kata sangat. Next, Pak. Oke. Sampai sini dulu, ada pertanyaan dulu. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Sudah jelas semua? Jelas, Bu. Atau bingung? Jelas. Yang lain? Jelas, Bu. Tip kalau sudah Jelas, jelas. Bu. Jelas. Jelas, Bu. Oke, jelas, paham. Terima kasih. Tidak ada yang bertanya? Mau bertanya? Tidak. Kalau tidak ada, anak-anak sudah paham. Jadi gunakan kalimat efektif ketika menulis. Ya, gunakan juga kata baku. Ini kunci jawaban yang tadi ya. Next, Pak. Tugas hari ini, kalau sudah paham semua, ada tugas. Bacalah bacaan perlawanan rakyat Makassar dengan seksama. Next, Pak. Ini bacaannya. Nanti kalau anak-anak belum ini agak terasa blur atau kurang jelas, bisa anak-anak baca di e-book itu halaman 84 sampai 85 ya. Next. Ini masih bacaannya. Tugasnya setelah membaca, kemudian anak-anak
Cari informasi penting bacaan tersebut. Tunggu, Pak. Cari informasi penting bacaan tersebut dengan membuat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya apa, siapa, Di mana? di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Jadi dari bacaan tadi, Perlawanan Rakyat Makassar, anak-anak baca dulu. Setelah dibaca, kemudian anak-anak membuat pertanyaan dengan kata apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Ketika membuat pertanyaan, gunakan kalimat efektif untuk membuat pertanyaan tersebut. Jadi ada 6 ya. Ada 6, nanti kata apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Tidak perlu anak-anak jawab. Anak-anak buat pertanyaan. Masih ingat bagaimana membuat pertanyaan? Anak masih ingat? Masih ingat ya? Awal kalimat gunakan huruf kapital. Nama orang gunakan huruf kapital, diakhiri dengan tanda Tanya. tanya. Iya, diakhiri dengan tanda tanya. Kemudian untuk mengapa, anak-anak jangan menulis dengan kata tanya kenapa. Kenapa itu baku tidak? Kenapa itu baku tidak? Tidak. Baku, maka harus menggunakan kata mengapa, bukan kenapa ya. Karena masih ada anak-anak yang menggunakan menulis kata dengan kenapa, harusnya mengapa, ya. Itu. Nanti gunakan kalimat efektif untuk membuat pertanyaan. Paham anak-anak? Ada yang mau bertanya tentang tugas ini? Saya, Bu. Ya. Bu, ini tugasnya juga ada PDF-nya, kan? Ada. Tadi udah disampaikan loh. Kira-kira ada nggak, Sander? Ada PDF-nya nggak? Ada. Gimana? Nggak usah khawatir. Ya. Tugas ini dikumpul paling lambat besok, hari Kamis, 26 Agustus, pukul 10 malam. Sama dengan tugas PKT tadi. Jadi hari ini ada 2 tugas PKT dan tugas tematik, semua terakhir dikumpul hari Kamis. Pukul 22, pukul 10 malam. Tetapi harapannya anak-anak jangan menunda-nunda tugas. Supaya tidak menumpuk. Makin hari kalau tidak dikerjakan makin menumpuk. Gitu ya anak-anak. Oke, next. Jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Ya, harus belajar terus dan terus untuk belajar. Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Masa depan anak-anak tergantung dengan anak-anak. Siapkan masa depan anak-anak supaya masa depan anak-anak lebih cerah, lebih bagus. Oke. Oke, sampai di sini. Ya, sampai di sini pembelajaran hari ini. Kalau ada yang kurang paham, silakan bertanya. Terima kasih anak-anak. Bagaimana? Sudah paham? Terima kasih, Bu. Sudah paham semua? Apa tambah pusing? Sudah, Bu. Tambah pusing? Tidak, Bu. Kata Bagaimana? tanya.
Aha, Udah jelas kata semuanya tanya belum? apa? Kata tanya apa? Menanyakan apa? Ada kata tanya apa? Menanyakan apa ya? Definisi. Menanyakan apa? Definisi. Definisi. Selain definisi apa? Biar anak nggak bingung. Kata tanya apa? Menanyakan sesuatu, hal. Ya, ada sesuatu. Kata tanya siapa? Menanyakan Menanyakan orang. Asik, menanyakan orang. Menanyakan seseorang. Ya, menanyakan orang. Kata tanya kapan? Waktu. Menanyakan waktu. Menanyakan waktu. Di mana? Menanyakan tempat. Menanyakan tempat. Bagaimana? Menanyakan cara. Menanyakan Cara. Selain cara apa? Menanyakan cara. Selain cara? Tidak hanya cara loh. Apa yo? Keadaan juga bisa. Menanyakan keadaan. Mengapa? Menanyakan sebab. Menanyakan sebab. Sebab. Menanyakan. Paham? Paham semua ya? Paham, Bu. Oke, sip. Ada pertanyaan? Bu, Ya. untuk tugasnya tadi itu pertanyaannya satu-satu aja. Iya, satu. Kata tanya apa satu, kata tanya mengapa, masing-masing satu. Jadi 6. Ya, dan 6 tidak perlu anak-anak jawab. Karena hanya membuat pertanyaan, tetapi pertanyaannya harus sesuai dengan bacaan tadi. Ya. Paham? Paham, Bu. Ada yang mau bertanya lagi? Jelas? Kalau sudah jelas, kita tutup, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silahkan Cika untuk menutup pembelajaran hari ini, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kudus. Amin. Amin. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam pembelajaran Zoom pada pagi ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat kami mengerti dan kami pahami. Demikian doa yang kurang sempurna ini kami haturkan kepadamu dengan penataraan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Santa Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lebih cepat dari Aleta. Sinyalnya tiba-tiba lemot. Plus sedih. Kenapa Rekan? Oke, mungkin ada tambahan dari Pak Loren. Oke. Silakan. Terima kasih Bu Emil. Oke, anak-anak sungguh luar biasa ya, sangat antusias sekali tadi mengikuti Zoom-nya. Antusias menjawab, antusias mendengarkan, sungguh luar biasa. Nah, Bapak harap dan Ibu Emil harap tentunya jangan pernah menunda-nunda tugas. Semakin banyak ditunda, maka akan semakin banyak tugas yang tertinggal. Sebelum kita akhiri, kita berfoto dulu, oke ya? Kameranya dinyalakan, ayo biar Kameranya dinyalakan. Biar kelihatan kamera. Ayo. 1, 2, 3. Ayo Sander, kameranya Sander. Siap ya, 1, 2. Oke, yang kedua, slide kedua.
Bentar ya, slide kedua. Senyum dong. Senyum. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2. Oke, sudah. Oke, terima kasih untuk semuanya. Oke. Jangan Sampai lupa. jumpa untuk pelajaran berikutnya. Oke, Bapak akhiri Salam pelajaran hari Tarakanita ini. dulu. Salam Tarakanita dulu. Oh iya, bentar Bu. Dibuka mikrofonnya, dinyalakan. Kita salam Tarakanita dulu ya. Diaktifkan. Oke. Kita sama-sama. Ya, semangat ya. Salam Tarakanita. Satu hati, satu satu semangat. semangat. Tarakanita. Yes. Yes. Oke. Oke, Mohon terima maaf ya kasih. anak-anak, waktunya agak molor. Selamat belajar untuk hari ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai Terima jumpa kasih ya Bu, di- Pak. Sampai Terima jumpa kasih, di Bu. video Terima kasih, berikutnya. Pak. Sama-sama. Minggu depan, bye-bye. Terima kasih Bu. Selamat Makasih belajar Pak. ya. Selamat belajar. Terima kasih.